Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رغم عنف رجل دخل عليه رمضان ثم صلح قبل أن يغفر له الحادث. مرحبا يا سهر رمضان، مرحبا سهر الإبادة، مرحبا سهر السعادة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita patut bersedih dan berat hati ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumma salaha qabla an yughfara lahu." Sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika Ramadan berakhir, manusia akan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa taat, berbuat kebaikan dan kebenaran, dan mengamalkan amal soleh. Golongan ini menjadikan bulan Ramadan sebagai ghanimah rabbaniyah, hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih takwa. Karena pada hakikatnya tujuan puasa di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan ini setelah Ramadan berlalu akan mengalami 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah cemas. Cemas takut segala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemas takut umurnya tidak sampai ke Ramadan tahun depan. Berharap segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini setelah Ramadan berlalu di 11 bulan ke depan, dia selalu istiqomah dan berupaya istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia mengamalkan seluruh apa yang dia perbuat di bulan Ramadan, dia praktekkan kembali amal-amal soleh tersebut di 11 bulan ke depan. Sungguh golongan ini adalah golongan yang beruntung. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan yang kedua adalah golongan yang kembali bermaksiat kepada Allah setelah Ramadan berlalu. Golongan ini disebut oleh Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru sebagai golongan yang hanya alim pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kamu adalah orang yang hanya cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita sudah mulai meninggalkan perintah Allah. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, bagi golongan kedua ini dia mulai mengabaikan, bahkan kembali bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang biasa-biasa saja. Mereka tidak menganggap istimewa bulan Ramadan. Mereka menganggap baik itu bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan sama saja, tidak ada istimewanya. Sungguh, golongan yang kedua dan yang ketiga ini adalah golongan yang rugi dan celaka. Sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, sungguh celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, Ramadan berlalu, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya. Di hadis lain, Rasulullah jelaskan betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga itu tidak terjadi kepada kita. Marilah di penghujung bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga segala dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita berdoa semoga umur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun depan. Dan doa kita yang ketiga adalah semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin hadirat rahimakumullah, tolak ukur atau indikator puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di 11 bulan ke depan kita mampu mempraktekkan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lakukan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah, dan semua nilai-nilai yang kita lakukan di bulan Ramadan kita terus praktekkan di 11 bulan ke depan. Itu adalah ciri bahwa puasa kita diterima. Tetapi jika di 11 bulan ke depan kita tidak bersemangat kembali beribadah kepada Allah, bahkan kita kembali bermaksiat kepada Allah, sholat kita tinggalkan, itu ciri puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.